Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi sedikit banyak akan Bapak lakukan pengulangan terlebih dahulu, yaitu membahas tentang materi desa dan kota. Nah, ini adalah beberapa indikator, kalian bisa membacanya nanti ya. Mungkin untuk mempercepat video, Bapak lanjutkan aja dulu. Nah, kalau ditanya, kira-kira kalian pilih mana? Pilih desa atau kota? Oke, mungkin ada beberapa yang lebih tertarik dengan desa, tapi ada juga beberapa yang lebih tertarik dengan kota, dengan berbagai macam alasan. Misalnya, kalau di desa mungkin tidak ada bioskop, tidak ada mall, sedangkan di kota dia ada bioskop, ada mall. Nah, itu juga menjadi salah satu latar belakang kenapa orang memilih untuk lebih tertarik tinggal di kota. Atau mungkin justru masyarakat kota mereka sudah tidak terlalu tertarik lagi untuk tinggal di kota. Mereka menginginkan sebuah udara yang segar, sebuah kehidupan yang rukun, damai, gotong royongnya sangat tinggi. Nah, itu justru hanya bisa ditemukan di desa. Nah, pilihan di tangan kalian. Kalian mau pilih mana? Di desa atau di kota? Tapi, apa aja sih yang membedakan desa dan kota? Termasuk contohnya lagi desa dan kota di Indonesia. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video berikut. Nah, apa sih beda kota dan desa? Tapi sebelumnya, apakah kamu tahu struktur organisasi atau pemerintahan kita? Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Oke, mungkin ada beberapa yang justru nggak tahu. Contohnya, wali kota itu sama bupati yang lebih tinggi siapa posisinya. Nah, kadang-kadang itu justru membingungkan kita. Maka di sini Bapak membuat sebuah singkatan, sebuah diagram untuk memudahkan kalian memahami. Terutama diagram tersebut atau diagram ini adalah yang ada di sekitar kita atau yang kita lakukan terutama di kota Medan tercinta ini. Nah, yang pertama adalah di atas paling tinggi adalah posisinya adalah negara. Nah, ini dipimpin oleh presiden, ya. Yang kedua adalah provinsi atau Sumatera Utara, kita contohnya dipimpin oleh gubernur. Dan ternyata di bawah gubernur ada dua. Nah, dia terbagi dua. Yang pertama ada kota, dipimpin oleh wali kota, dan ada kabupaten, dipimpin oleh bupati. Jadi, sebenarnya posisi kota dan kabupaten itu seimbang, tepat di bawah gubernur. Dan dibawahi oleh kepemimpinan yang berbeda. Kalau kota oleh wali kota, sedangkan kabupaten oleh bupati. Nah, tapi di bawah kota dan kabupaten sama-sama terdapat kecamatan yang dipimpin oleh camat. Lalu beda kembali. Kalau kota di bawah kecamatan dia ada kelurahan dipimpin oleh lurah, sedangkan di kabupaten di bawah kecamatannya ada desa, biasanya dipimpin oleh kepala desa. Nah, selanjutnya di bawah kota, di bawah kelurahan kota ada lingkungan. Biasanya dipimpin oleh Kepling kalau di daerah kita, sedangkan di bawah desa biasanya ada dusun, dipimpin oleh Kepdus atau kepala lorong. Nah, di bawahnya itu baru ada rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini posisinya adalah ayah dan ibu kita atau ayah dan ibu kalian. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi diagram organisasi kepengurusan negara kita dari yang paling tinggi hingga tingkat yang paling bawah. Nah, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan baru kalian pada pagi hari ini. Nah, berikutnya, desa. Desa adalah sebuah perwujudan geografis atau wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain sekitarnya. Nah, ini menurut Bintarto. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam NKRI. Ya, ini adalah pengertian desa yang sering dipakai di Indonesia. Mungkin untuk memperjelasnya kita lanjut aja ke materi berikutnya. Nah, unsur desa. Nah, menurut Bintarto, desa ternyata memiliki 3 unsur. Nah, yang pertama adalah daerah atau wilayah. Dalam arti
tanah-tanah yang produktif itu termasuk juga salah satu unsur desa maupun yang tidak. Juga penggunaannya di sini maksudnya adalah budaya yang dilakukan untuk mengolah tanah tersebut. Ada beberapa desa yang identik dengan lahan pertanian, maka disebut dengan desa pertanian. Nah, ada juga beberapa desa yang disebut dengan yang aktif dengan peternakan, maka disebut dengan desa peternakan. Ada yang keterampilan dan sebagainya. Itu merupakan menjadi salah satu daerah. Nah, yang berikutnya adalah termasuk juga unsur lokasi, luas, batas, topografi, ketinggian tempat, ya relief dari permukaan buminya itu merupakan salah satu karakteristik daerah yang merupakan unsur dari desa. Yang berikutnya adalah penduduk. Ya, penduduk di sini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin, jumlah laki-laki dan perempuan, komposisi penduduk, ya, persebaran. Komposisi penduduk ini sebenarnya ada banyak ya, termasuk juga rasio umur, perbandingan umur, yang muda berapa, yang tua berapa gitu, atau yang produktif berapa, yang tidak produktif berapa, persebaran dan kualitas penduduknya. Nah, yang berikutnya adalah tata kehidupan. Tata kehidupan di sini meliputi kebudayaan. Jadi setiap desa itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Desa pertanian akan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan desa perkebunan dan juga akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa peternakan. Selain itu, biasanya masing-masing desa, jika di suatu desa masyarakatnya kebanyakan masyarakat merupakan desa pertanian, biasanya mayoritas masyarakat di daerah di desa tersebut adalah merupakan masyarakat pertanian. Dan kebudayaan yang paling tinggi di desa tersebut adalah kebudayaan pertanian. Nah, jadi masing-masing desa itu biasanya memiliki karakteristik yang khas. Itulah yang disebut tata kehidupan di sini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, dikutip dari Geografi Kota dan Desa, karya Daljoni tahun 2014, ada 3 ciri desa yang bisa membedakan dari kota. Berikut 3 ciri dan penjelasannya. Yang pertama adalah desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Jadi yang membedakan desa dan kota, yang pertama masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Bahkan untuk persiapan kehidupannya mereka sangat bergantung dengan alam. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka sangat bergantung dengan alam. Oke, contohnya pertanian. Kadang-kadang tidak akan sukses jika alam tidak mendukung. Kalau masyarakat kota, kemungkinan enggak. Mau hujan, mau kemarau, mau kekeringan dalam jangka panjang, kalau di wilayah kota, masyarakatnya akan tetap bekerja, tidak terlalu bergantung kepada alam. Itu adalah salah satunya. Yang kedua, penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial. Maksudnya saling terhubung. Kenapa? Karena tadi kebanyakan atau didominasi oleh karakteristik atau unsur budaya yang sama. Jika petani, maka keseluruhan petani. Dan ini akan saling mempengaruhi. Oke. Nah, dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Ya, itu desa di Indonesia terutama, ikatan kekeluargaannya penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lainnya. Dalam artian, penduduk desa ini antara tetangganya itu saling mengenal. Bahkan satu kampung mereka semuanya saling mengenal. Beda dengan kita di kota. Kalau kita lihat di kota, kadang-kadang kita tidak kenal nama anak tetangga kita. Kita tidak kenal nama tetangga kita. Nah, itulah yang membedakan desa dan kota. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri masyarakat desa ya. Yang pertama, pekerja bersifat homogen atau sama. Ya, kalian bisa baca di sini. Ada masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Masyarakat berukuran kecil, jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Nah, mungkin ini bisa kalian ringkas. Materi tadi juga bisa kalian ringkas di buku catatan kalian. Nah, ini adalah kota. Ya, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai kepadatan penduduk tinggi dan masyarakat yang heterogen. Kalau disebut dengan jaringan, juga sebenarnya saling terhubung. Tapi walaupun saling terhubung, bisa jadi tidak saling mengenal. Biasanya sistem jaringan di kota itu lebih cenderung berorientasi terhadap ekonomi atau bisnis. Ya, jadi mereka terhubung dalam sektor ekonomi atau bisnis. Nah, dan masyarakatnya bersifat heterogen. Baik budayanya heterogen, mungkin ada yang etnisnya berbeda-beda, baik juga pekerjaannya. Ada yang bekerja di sektor pegawai negeri, ada yang bekerja di sektor mungkin supir angkutan umum, taksi, ada juga mungkin yang bekerja di sektor industri.
pendidikan, guru, pemerintahan, dan sebagainya. Intinya lebih kompleks. Itulah yang membedakan desa dengan kota, terutama di Indonesia. Nah, ciri-ciri kota terdapat pusat kegiatan. Pusat kegiatan ini biasanya sih identik dengan wilayah perkotaan. Maksudnya gini sih, kalau kita lihat ya, eh, misalnya nih contoh, ada pusat perkantoran di wilayah perkotaan Kota Medan atau di pusat Kota Medan. Ada juga wilayah eh, pusat kegiatan pasar, mungkin di Pasar Indo, mungkin kita yang mengenalnya Sambu ya, daerah Sambu itu Pasar Indo atau pusat pasar. Ada juga daerah mungkin yang identik dengan pusat kegiatan produksi atau industri, contohnya Kim. Nah, jadi di kota itu biasanya terdapat beberapa pusat-pusat kegiatan itu dan itu dikelompokkan. Itu yang membedakan desa atau menjadi ciri-ciri kota. Yang berikutnya adalah adanya sarana hiburan seperti tempat rekreasi dan olahraga. Di desa sebenarnya hampir semua wilayahnya merupakan sarana hiburan, tetapi kebanyakan tidak dikelola secara profesional. Kebanyakan hanya dikelola secara eh, apa ya? Hanya dikelola secara tradisional atau bahkan nggak tidak dikelola. Tapi memang dasarnya desa biasanya alamnya memiliki alam yang indah. Oke, sedangkan di kota biasanya tempat rekreasinya ini lebih dikelola secara terorganisasi atau terorganisir. Jadi kemungkinan mereka lebih memiliki pola yang jelas. Contohnya di kota ada wahana rekreasi kayak waterpark, waterboom, terus juga mungkin ada seperti bioskop, mall dan sebagainya. Ada mungkin sarana olahraga, misalnya kayak gym dan sebagainya. Itu adalah kebanyakan hanya terdapat di kota. Berikutnya terdapat kesenjangan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggi. Nah, di kota ini kan kompleks ya, masing-masing dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi di kota ini ada yang sangat kaya, ada juga yang sangat miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan kondisi ekonomi dengan masyarakat yang tinggi. Yang berikutnya adalah karakteristik masyarakatnya cenderung individualis. Ya, yang Bapak bilang tadi, bahwasanya Mas, kadang-kadang kita tidak mengenal siapa tetangga kita. Kita tidak mengenal siapa kepala lingkungan kita bahkan. Kita tidak mengenal banyak deh, intinya masyarakat kota itu lebih cenderung untuk individualis. Ini bagus tidak sih? Sebenarnya tidak ya, karena banyak kejahatan terjadi di kota itu karena perilaku masyarakatnya yang individualis, tidak saling mengenal. Jadi kejahatan itu lebih mudah untuk masuk di wilayah kota. Oke, nah masyarakatnya bersifat heterogen ya. Heterogen ini maksudnya berbeda-beda. Ya, latar belakang ekonominya, pekerjaannya berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan heterogen. Nah, ini adalah materi yang terakhir, klasifikasi kota. Jadi kota ini sebenarnya memiliki tahap perkembangan. Sama desa pun kita akan bahas materi berikutnya. Nah, kota ini memiliki beberapa tahap perkembangan. Yang pertama adalah tahap eopolis. Eopolis ini adalah kota baru, ya. Merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. Biasanya tahap eopolis ini termasuk kota-kota kecamatan. Misalnya nih, di situ ada kantor camat. Oke. Karakteristik masyarakatnya secara otomatis lebih cenderung ke arah wilayah perkotaan daripada desa. Masyarakatnya sedikit mungkin yang mengalami pertanian. Nah, itulah yang disebut dengan tahapan eopolis. Jika di daerah kita, tahapan eopolis ini biasanya berada di daerah pinggiran kota Medan. Contohnya seperti kawasan Tembung. Ya, secara administratif Tembung sebenarnya masih termasuk desa. Tapi secara budaya, secara iklim sudah seperti kota. Masyarakatnya lebih didominasi oleh masyarakat industri dengan karakteristik yang heterogen. Inilah yang disebut dengan tahapan eopolis. Yang berikutnya, saya batuk. Tahap Paulis merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. Nah, ini adalah kota-kota yang mungkin sedikit lebih besar lagi. Contohnya seperti Marelan ini. Dia sudah masuk ke dalam wilayah perkotaan, tetapi masih memiliki beberapa karakteristik agraris. Nah, kita masih bisa melihat mungkin di daerah kita ini ada beberapa unsur pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tahap metropolis.
merupakan kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Nah, ini adalah contohnya adalah kota Medan. Nah, kota Medan merupakan salah satu kota yang fokus terhadap sektor industri. Yang berikutnya adalah tahap megalopolis. Nah, di sini merupakan kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Nah, Medan direncanakan untuk menjadi kota megalopolis. Nah, ciri-ciri dari kota megalopolis ini adalah dia menjadikan kota-kota di sekelilingnya menjadi salah satu bagian dari kota pusat atau kota inti, atau kota inti yang memiliki beberapa kota satelit, itu adalah kota megalopolis. Nah, contohnya kalau di Indonesia ada di Jakarta, kita bisa melihat di Jakarta ada yang namanya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Jabodetabek, Tangerang, dan Bekasi. Itu merupakan contoh megalopolis. Nah, untuk daerah Medan sendiri sebenarnya sudah direncanakan untuk menuju kota ini, kota megalopolis. Salah satunya adalah dengan menjadikan Mebidang Road. Jadi, sebuah konsep kota satelit Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang akan saling terhubung yang menguatkan kota Medan dan secara otomatis juga meningkatkan karakteristik perkotaan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan juga wilayah Karo. Nah, yang berikutnya adalah kota atau tahapan Trianopolis, merupakan kota yang mengalami kemerosotan moral, kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Maksudnya di kota Trianopolis atau tahapan Trianopolis ini kemacetan sudah luar biasa, kejahatan merajalela, pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Nah, itu adalah kota-kota yang bisa dikatakan karena kemajuannya akhirnya dia menjadi sangat kacau. Nah, itu adalah Trianopolis. Sedangkan yang terakhir adalah tahapan Nektropolis. Ini adalah tahapan kota yang terakhir, merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Jadi ada beberapa kota di dunia ini yang menjadikan kota tersebut ditinggalin. Ya karena beberapa faktor. Contohnya, ada Chernobyl, itu adalah sebuah kota kalau tidak salah di Italia. Nah, ini kota ditinggalkan karena terdapat kebocoran nuklir. Nah, jadi akhirnya kota itu tidak layak menjadi daerah kehidupan, padahal sebenarnya kotanya sudah sangat maju dan akhirnya ditinggalkan. Oke, nah mungkin itu saja pada materi pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah lebih semangat. Semoga wabah ini segera selesai, kita bisa berkumpul lagi secara normal di sekolah. Oke, tetap semangat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.